siapin bajuku mau tidur, terus habis mandi kita mau pergi kemana-mana, pokoknya udah dirapikan. Untuk ulang tahun Bang ya. Kalau istri ya, Momi itu nggak bisa ditebak dia mau ngasih kejutan atau mau ngasih surprise apa, terus kapan, di hari momen-momen tertentu atau nggak bisa ditebak. Karena dulu juga waktu ngasih hadiah bukan di saat ulang tahun, justru 2 bulan sebelumnya. Jadi nggak bisa diprediksi gitu. Makanya kemarin itu waktu dikasih surprise Ibila, itu aku nggak taunya mau makan malam, tapi nggak tahu kalau mau dirayain kayak gitu. Kalau itu ide istri sama anak-anak, kakak dan dede, serta yang ngebantuin itu kayak adik-adik dan teman-temannya Momi, teman-temannya istri. Dia merancang itu semua sampai akhirnya kita nggak tahu karena mereka kerjasama. Dan pada hari itu tuh aku tuh bener-bener kayak diasingkan gitu, dimusuhin. Aku sih mikirnya mungkin ada masalah sama beberapa kerjaan. Jadi aku mikirnya wajar lah, mungkin lagi bete, jadi aku nggak begitu hiraukan. Ternyata emang skenario mau bikin aku kesel, tapi aku nggak kesel, malah aku kayak ngerasa aduh gimana ya, pengen ngebantu, cuman nggak tahu masalah apa pada saat itu gitu. Justru yang aku rasain itu tuh apa ya, sedih, terharu karena aku tahu banget kondisi Momi seperti apa, sedang apa ya, dan gimana. Jadi ketika sedang kondisinya seperti itu, dia sempat merancang itu semua untuk aku gitu. Jadi aku yang terharu, sedih, kaget, dan udah pasti senang. Sebenarnya bukan dari seberapa banyak dan seberapa mahal, tapi dari caranya dia nge-treat saya itu bener-bener dikonsep banget gitu. Pelan-pelan gimana caranya supaya aku tuh bener-bener kagum, shock gitu ketika ngeliat, loh kamu kok mempersiapkan ini sejak kapan? Sedangkan itu tuh kamarnya bersebelahan, karena malahan connecting lagi pintunya, kan aku nggak ngerti. Ya, dia bisa menutupi sejauh itu gitu. Padahal kalau aku mau curiga itu bisa, karena soalnya sebelahan vilanya sama yang memang aku pertama datang, sama dia malamnya mempersiapkan itu. Kalau seheboh sih enggak ya, karena memang kalau Momi itu, istriku itu memberikan kejutannya itu bukan sekali, bukan 2 kali, dan nggak bisa ditebak. Dia semau-maunya dia, dan dia semau-maunya dia milih siapa yang akan nanti menjadi timnya untuk ngerjain gitu, dan membentuk itu. Jadi aku nggak bisa tebak mau orang rumah kah, atau orang luar kah, atau teman-temannya dari jauh, dia bisa hadirkan itu untuk membantu itu gitu. Kalau sejauh ini ya inilah yang ini yang menurutku dia pun memberikannya itu penuh cinta, kasih sayang, penuh perhitungan, dan dibantu dengan orang-orang yang beneran tulus sama aku gitu, anak-anakku. Itu mereka, aku kan tanya, yang mengkonsep ini siapa? Kayak contoh di kolam renang itu kakak, yang mengkonsep balon-balon ini siapa? Itu ade gitu. Gitu kan, jadi mereka berkontribusi gitu untuk membuat itu gitu, semuanya bareng-bareng, dan itu membuat aku, ya Allah, ternyata mereka ini kado yang sesungguhnya. Kalau aku jujur ya, orangnya tuh nggak romantis, tapi siapa sih yang nggak suka dikasih surprise? Nah, aku mencoba memberikan hal yang serupa. Kayak kemarin aku ajak dinner Momi di salah satu hotel di Jakarta, dinner berdua sama stay di hotelnya gitu. Terus apa ya, waktu itu ya pernah ajak dinner gitu kan, berdua sambil ngelamar kayak gitu lah. Aku coba memberikan, walaupun memang kayak gak sesuai harapan, tapi minimal udah mencoba gitu. Karena aku sendiri, kalau Momi kan dalangnya dari Momi gitu, dia mengerahkan tim untuk membantu itu gitu. Tapi sebenarnya Momi juga sendiri bisa, cuman mungkin hanya untuk menghemat, untuk mempersingkat waktu, karena waktu itu dadakan, mau bikin acaranya malam, dia mempersiapkannya dari sore gitu, di hari itu juga. Kalau aku kan memang lama, seminggu gitu baru, karena aku harus riset tempatnya. Kalau begitu, doa yang tak terhingga, kasih sayang,
gitu. Kalau kado kan udah duluan kadonya kemarin. Kalau yang kemarin itu hanya memberikan kejutan di hari ulang tahun aku bersama anak-anak, bersama teman-teman semuanya. Itulah yang sebenarnya bukan kadonya yang berharga, tapi apa ya, kebersamaan, doa yang diberikan, itu yang membuat aku ini lebih dari segalanya. Karena kalau materi itu bisa usang, tapi kalau kasih sayang, cinta yang tulus itu susah. Itu dari hati soalnya. Aku bener-bener ngerasa kayak dirajakan pada malam itu, dan memang sih di setiap harinya. Cuman kalau malam itu kan momen saat aku ulang tahun dan memang diberikan kejutan. Makanya aku merasa kayak raja malam itu. Bangga tipe orang yang setiap hari ngomong sayang nggak sih ke pasangan? Aku ya, aku manggilnya Mami gitu, sayang gitu. Manggil Mami gitu. Kadang Mom sepanggil-panggilnya aja, tapi setiap hari nggak pernah aku nggak manggil dia. Di mata Begitu sama aku, jadi aku berusaha memberikan respon yang sama. Baik. Yang di mataku luar biasa gitu, penyayang, bekerja keras. Paket lengkap. Wah, pokoknya yang aku temui ya, istriku saat ini tuh ya itu paket lengkap. Di lelah-lelahnya dia tuh masih bisa menyuguhkan sesuatu sama aku. Contoh misalnya makanan, udah makan belum, dia masak. Hal kecil ya? Hal kecil padahal. Terus siapin baju, mau tidur, terus habis mandi kita mau pergi kemana-mana, pokoknya udah dirapikan. Sebenarnya kalau tanpa dirapikan aku juga bisa, tapi ketika dia melakukan itu tuh menurutku luar biasa gitu. Sepele padahal. Semoga rumah tanggaku langgeng, sakinah mawaddah warahmah, diberikan kesehatan, panjang umur udah pasti untuk semua keluarga, anak-anakku, istriku, orang tua, kerabat yang dekat, baik yang jauh juga. Harapan aku seperti itu, dimudahkan urusan kita, aku sama istri, dilancarkan segala urusan, dan dijauhkan dari orang-orang zalim. Tapi sebelumnya Sama momongan satu lagi.